Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo kembali disebut-sebut setelah puluhan tahun kematiannya. Kartosoewirjo dikenal karena pemberontakannya ke pemerintah dengan mendirikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Kehidupan Kartosoewirjo bahkan berakhir tragis. Pendiri Darul Islam atau Tentara Islam ini dieksekusi mati pada 12 September 1962. Kartosoewirjo adalah salah satu dari 7 anak Kartodikromo, seorang lurah di Cepu. Sebagian keluarganya dikenal sebagai anti Belanda berhaluan kiri. Karena ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu, Kartosoewirjo bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat tinggi. Ketertarikan Kartosoewirjo untuk mempelajari dunia politik turut dirangsang oleh pamannya yang semakin mempengaruhinya untuk mendalami ilmu politik. Karirnya melejit saat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII yang merupakan kelanjutan dari Serikat Islam. Dia kemudian keluar dari PSII dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia atau KPKP SII. Politisi Muslim ini menuntut suatu penerapan politik hijrah yang tidak mengenal kompromi. Menurutnya, PSII harus menolak segala bentuk kerjasama dengan Belanda tanpa mengenal kompromi dengan cara jihad. Ia mendasarkan segala tindakan politiknya saat itu berdasarkan pembedahan dan tafsiran sendiri terhadap Al-Quran. Namun pada masa perang, ia terlibat dalam Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang merupakan badan pembantu presiden. Kartosoewirjo merupakan salah satu pendiri Masyumi dalam Kongres 7 November 1945. Sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat, ia ditunjuk sebagai salah satu dari 5 wakil Masyumi di KNIP saat sidang di Malang pada Februari hingga Maret 1947. Kartosoewirjo kemudian memproklamirkan Negara Islam Indonesia alias NII pada 7 Agustus 1949. Beberapa daerah menyatakan bagian dari NII, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Pemerintahan Soekarno kemudian bereaksi menjalankan operasi untuk menangkap Kartosoewirjo. Gerilya NII melawan pemerintah pun berlangsung lama. Kartosoewirjo sebenarnya sahabat seperjuangan dengan Presiden Soekarno. Keduanya sama-sama pernah berguru kepada Hos Cokroaminoto. Namun, pemberontakan yang dilakukannya memaksa Bung Karno menetapkan hukuman mati atas sahabatnya itu. Vonis mati dijatuhkan pada 16 Agustus 1962 oleh Pengadilan Mahkamah Militer dan Soekarno menolak memberikan gerasi. Sejarawan dan budayawan Fadlizon yang membuka misteri yang tersimpan puluhan tahun lalu. Lewat buku harian terakhir Kartosoewirjo, 81 foto eksekusi mati Imam DITII, terungkap bahwa Kartosoewirjo dieksekusi mati dan dikuburkan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Dalam rangkaian foto hitam putih tersebut, Kartosoewirjo sempat berkumpul bersama keluarga untuk makan malam, tetapi dirinya tidak menyantap menu nasi dan rendang. Dalam foto itu, Kartosoewirjo juga berkesempatan memberikan pesan-pesan terakhir untuk anak-anaknya yang beranjak dewasa, yaitu Tahmid Basuki Rahmat, Dodo Muhammad Darda Kartika, dan Komalasari serta Danti. Setelah selesai bercengkrama dan bersenda gurau dengan menggunakan kapal LCM, sang pemimpin DITII ini dibawa ke Pulau Ubi bersama para regu tembak, dokter, dan imam tentara. Rangkaian upacara berakhir dengan komandan regu memberikan tembakan penghabisan di tubuh Kartosoewirjo. Tubuhnya pun terkulai. Setelah disolatkan, kemudian dikuburkan di sana. Tak ada keluarga dan kerabat yang hadir memberikan penghormatan terakhir. Setelah puluhan tahun kematian sang ayah, anak Kartosoewirjo kemudian muncul di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jakarta Pusat pada 13 Agustus 2019. Sarjono Kartosoewirjo mengatakan bahwa masih ada 2 juta orang yang berstatus sebagai anggota atau pengikut dari NII. Sarjono juga mengaku memiliki sejumlah instrumen untuk mengajak 2 juta anggotanya untuk berikrar setia Pancasila. Satu di antara upaya yang akan dilakukan ialah mengunjungi anggotanya saat momen silaturahmi. Saya tidak punya statistik yang real,
tapi diperkirakan cuma sekitar 2 jutaan. Namun perkiraan saya. Putra pendiri DITII itu mengungkapkan dirinya akan menjadi contoh untuk 2 juta anggotanya terkait ikrar setia Pancasila. Dia beralasan bahwa ikrar setia Pancasila harus dilakukan. Pasalnya DITII sudah lama tenggelam sejak dibubarkan pemerintah pada tahun 1962. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.